Ya, kita kembali lagi di segmen terakhir dalam spesial talk show kali ini. Masih perbincangan kita seputar bagaimana kita tetap bugar dan aktif bekerja di masa pandemi ya dok ya. Dan ini kebetulan saat kita melakukan talk show ini kan kita udah masuk bulan Maulid. Ya, Dan ini biasanya semacam tradisi di ya. masyarakat, di pesantren-pesantren. Pada bulan Maulid ini, itu biasanya akan dilakukan pengajian untuk mengenang Rasulullah Ya. di situ. Dan ini sebenarnya kegiatan semacam ini kan masih sangat diperlukan oleh masyarakat dok Ya. ya. Bahkan mereka nggak peduli sama COVID. Karena ada COVID, nggak ada COVID, mereka tetap berkeyakinan tetap mati juga gitu Ya. loh. Nah ini apa sih yang harus disikapi secara bijak untuk merayakan peringatan Maulid seperti ini dok? Jadi kita tanya ya kira-kira bisa nggak itu dikendalikan? Misalnya gini, sebenarnya kan 600 ya, Hmm. tidak boleh. Sesuai perbuknya 600 orang. 600. Bisa nggak dicegah kira-kira loh, Dicegah untuk nggak melaksanakan. ini nggak melaksanakan. Susah dok. Terus begitu melaksanakan, apa tidak Jaga jarak. menutup kemungkinan lebih dari 600 karena ketika ada maulid itu kan suatu Kecintaan. kecintaan ya. Cinta itu kita pernah jatuh cinta ya. Apapun akan dilalui lautan diseberangi, gunung dilewati kan gitu kan. Ya. Jadi Apalagi COVID kan gitu kan nggak bisa katanya. dibatasi ya? Anggapan mereka kan seperti itu. Jadi kenyataannya kemungkinan besar meludak. Bludak lebih dari jumlah yang ditetapkan di perbuk itu. Iya, karena masyarakat itu tidak dikendalikan. Namun pihak penyelenggara itu bisa mengontrol. Tetap protokol kan gitu. Caranya seperti apa dok? Jadi pernah saya dikonsuli sama salah satu pondok di Bondowoso itu. Dokter ini saya minta saran gitu. Tetap Pak Yai, ini dilakukan protokol kesehatan, jaga jarak. Oh siap dokter, cuci tangan, eh, tes suhu. Nah, terus saya tambahi Jaga jarak. jaga jarak. Waduh, ya seperti itulah mengenai nanti cari lapangan yang luas. Nah, terus jangan lupa Pak Yai, ini gitu, Apa itu dok? dupa. Dupa. Dupa yang bisa diperoleh di tempat-tempat bebas atau gimana? Jadi cari dupa yang alami, yang herbal. Itu sama dengan ini minyak atsiri. Dupa, kita kalau bakar dupa itu akan mengeluarkan minyak atsiri, baunya harum, room itu ya. Itu sama-sama minyak atsiri. Jadi ini bukan protokol, tapi ini dalam rangka upaya untuk mengantisipasi Filter udara juga ya dok? udaranya itu. Kan kita tidak menutup kemungkinan begitu diadakan sudah selesai protokol, masyarakat tidak terkendali. Apa kita buyar kan gitu. Betul. Kan sulit. Sehingga ini kearifan lokalnya ini ya. Bakar dupa, bisa dupa yang setik atau yang tabur atau apalah. Kalau di lapangan luas atau tempat luas tuh butuh berapa banyak dupa nih dok? Ya tergantung jangkauan dari asapnya. Yang pokoknya gini, di mana itu tercium bau, itu berarti sudah terjangkau. Terjangkau. Jadi ini untuk pemirsa Best TV di rumah, khususnya untuk para panitia, penyelenggara kegiatan Maulid Nabi barangkali selain memperhatikan protokol kesehatan, ini saran dari Dr. Asmono, sebaiknya kita membakar dupa untuk memfilter udara di sekitar kita itu dari virus-virus yang ada di situ ya. Jadi biar nggak salah paham ya. Betul. Dupa itu kan istilah ya. Kalau di Arab hur namanya, hur. Kalau di Jawa kemenyan. Nah, itu sama, bentuknya aja yang beda. Jadi nenek moyang kita itu sudah mengajari kita. Ini saya senang dengan itu ya, peninggalan zaman dahulu ya. Di kerajaan-kerajaan itu kan ada itu sebetulnya itu kalau kita baca di literatur tujuannya adalah menetralisir udara. Sudah ada cara dari zaman nenek moyang kita sudah ada diberi sebenarnya. cara. Maka kita gali kembali dan ya bentuk-bentuk ya terserah bentuknya bagaimana. Intinya kita upayanya itu karena ini kita mengambil dari warisan budaya leluhur kita ya. Kalau kita tidak mengikuti budaya leluhur kita mau mengikuti siapa dalam kondisi seperti ini loh. Protokol sudah. Namun ketika tidak terkendalikan, ya kita angen-angen budaya kita apa sih yang bisa diambil? Saya mengambil mencari referensi ketemu dupa yang simpel. Dupa. Selain itu untuk yang misalnya mauludan jangan lupa sarapan atau makanlah
makan dulu, terus mandi dulu kan Untuk gitu pesertanya kan. nih, untuk Persyaratannya. peserta. Nah, seperti itu. Baru pakai masker untuk jagani itu loh. Karena kecintaan, kita tahu saya orang muslim ya, kecintaan pada Rasulullah. Kalau sudah cinta, itu wah, jadi ya bagaimana ya nggak bisa diungkapkan gitu kan. Apapun dilakukan. Apapun maksudnya. dilakukan demi cinta ya. Demi cinta. Nah, tapi kita tidak mau mati konyol kan gitu kan. Betul. Tetap panitia harus bijaksana ini kan gitu. Nah. Seperti itu. Iya, jadi itu yang disampaikan oleh Dr. Asmono tentang bagaimana kita bisa menyelenggarakan kegiatan Maulid Nabi nanti ya dengan jumlah massa yang Mungkin minuman jamu gitu. oh iya menyediakan jamu juga barangkali jamu. gitu. Itu lebih bagus lagi barangkali. Iya. Ya. Jadi pesertanya sudah punya imun, panitia udah siap dengan protokol kesehatan, udara juga steril. Itu lebih bagus lagi barangkali situ. Nah, kembali ke masalah tema kita tentang aktif bekerja di masa pandemi. Sedangkan kebijakan pemerintah kan social distancing, jaga jarak. Padahal banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus bersentuhan langsung dengan kliennya, seperti tukang cukur, dokter, ya dok ya. Kemudian apa lagi? Tukang pijat. Nah, contohnya seperti itu. Nah ini, apakah mereka harus tetap melakukan pekerjaan yang bersentuhan langsung seperti itu atau gimana dok? Ini saya tanya, mau bekerja apa? Ya. Saya dokter ya. Nah, terus nggak boleh bersentuhan. Nah, kan repot, mau Gimana jarak bersama jauh pasien? gini, mau dukun. Kan tidak bisa, harus menyentuh saya. Tetapi saya kan setelah menyentuh, cuci tangan kan. Sama dengan pekerjaan yang lain. Bisanya Ojek. Ojek. Nah. terus punyanya itu, apa mau di rumah makan apa? Apa yang bonceng jaga jarak 1 meter gitu kan. Malah bahaya jatuh nanti. Oh jangan jarak. Oh digas jatuh malah jadi bahaya, bukan karena COVID. Tetap jadi protokol kesehatan seyogyanya sedapat mungkin dilakukan semaksimalnya. Tapi kalau kita tidak bisa karena kendala sejarah, ojek masa nggak dekat, nggak megang, kan bahaya. Nah, cuci tangan, kan seperti itu kan. Jadi sebelum ngojek, jangan lupa bismillah, pakai masker, mandi ya. Terus sama dengan yang penumpangnya, nanti bukan jaga jarak kan nggak bisa. Cuci tangan. Bila perlu, yang ojek itu menyediakan semprotan alkohol kan. Ngojek mas, oh iya semprot dulu. Kan gitu. Lebih tenang ya gitu. Mau mijet, semprot dulu. Yang mau mijet cuci tangan dulu, pakai masker, tetap dipijet. Nah itu cuci tangan. Terus setelah selesai mijet, itu mandi. Yang dipijet selesai juga mandi. Kan gitu kan enak kan. Artinya tetap nggak usah khawatir lah, kita tetap aktivitas bekerja seperti biasa, tapi dengan protokol tadi, Ya. kita pola gaya hidup kita di situ dengan cuci tangan dan sebagainya dok ya. Karena bagaimanapun ekonomi adalah penyangga kehidupan juga. Betul sekali. Kita tidak makan, aduh gimana? Semua orang ekonomi ini kan cari makan semua. Betul. Meskipun rezeki sudah ada yang ngatur ya, Iya, tapi bukan COVID yang ngatur. Rezeki kan gitu harus ya. diambil. Rezeki harus dijemput, Iya. kita harus bekerja di situ. Nggak boleh kita malas-malasan, nggak bisa seperti itu. Tetap harus bekerja, jaga diri ya. Dan jaga diri dan jaga orang lain. Nah gitu kan. Kita, pelindung tapi orang lain nggak dilindungi kan, kita membahayakan orang lain kan, nggak boleh seperti itu. Jadi lakukan seperti biasa, aktivitas pekerjaan Anda seperti biasa Iya. dok ya, asalkan tidak mengabaikan protokol kesehatan iya. gitu. Dan lebih baik kalau kita udah jaga seperti tadi, kita minum jamu, kita udah cuci tangan dulu seperti itu ya dok ya. Dan yang terakhir barangkali, mungkin yang perlu disampaikan ke masyarakat umum ya dok, pola hidup sehat dan bersih seperti apa yang harus dilakukan sekarang ini seperti masa-masa pandemi. Jadi PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat itu sebetulnya sudah lama dianjurkan itu. Cuman kadang-kadang kita itu mengentengkan. Mengentengkan ya, gampangkan gitu loh. Cuek gitu ya. Gitu loh. Akhirnya apa? Jatuh sakit kan. Gitu. Jadi mulai dari diri sendiri ya. Perilaku hidup bersih dan sehat itu mulai dari diri sendiri. Apa perilaku kita, misalnya jangan bergadang. Jangan begadang. Iya, kalau tidak perlu kenapa dilakukan. Cari kegiatan yang lain, sumpek. Yang dikiran lah, angen-angen sak mananya, obat hati kan gitu kan. Bagi yang muslim, tidak perlu bergadang. Bergadang itu selain menurunkan imunitas, resiko terpapar kan. Apa ada bergadang pakai masker kan paling rokokan. Ngopi ya Benda. Iya, tidak perlu.
Terus yang kita konsumsi harus sehat, makan yang sehat, minum cukup air, terus mandi ya, Untuk minum air ini yang sehat berapa gelas dalam sehari, Dok? minimal kalau satu gelas itu isinya 200 ml? 250 berarti ya 8. 8 gelas sehari 8 minimal ya? minimal. Dan itu minum saja. Kadang-kadang kita itu minum sedikit. Oh, enggak selesai langsung glok itu. Nggak usah ikut sunah rasul, Dok, misalnya? Duduk. Duduk sambil minum 3 kali tegukan sambil Itu apa? untuk awal. Awal ya? Selanjutnya ya banyak. Kalau Boleh. cuma sedikit kan ya nanti keburu kegiatan lain ditinggal. Jadi serup blek. Nah, itu kan kalau minum mendadak khawatirnya nanti Mah, terkejut ya. lucu ya. Terkejut nggak siap kan, seperti ada benda panas lalu kita siram air kan pecah itu. Makanya kita dinginkan pelan-pelan kan gitu kan. Dikit-dikit dulu Dan langsung baru. glek gitu kan. Jadi pemanasan ini pendinginan, kalau saya kan pemanasan, ini pendinginan, benar kan pendingin, tapi pendinginan yang tidak mendadak gitu. Kemudian makan sudah, terus kegiatan kita di luar, memakai masker, terus cuci tangannya, terus hal-hal yang perkumpulan yang tidak perlu tidak usah diikuti. Kalau misalnya terpaksa, ya nanti setelah selesai kita bersihkan. Gitu. Dan mungkin jangan takut olahraga ya, Dok ya? Olahraga tetap dilakukan. Meskipun di luar nggak boleh di luar, misal di rumah ada tempat-tempat yang agak luas dikit, Ya bisa aktivitas di situ juga mungkin. bisa. Dari muter di perumahan, ya muter-muter biasa. Muter kita akan sehat. Yang penting ada aktivitas gerak tubuh di situ. Ada aktivitas gerak tubuh. Kalau gini, logika sederhana ya, jadi supaya mudah dipahami. Kalau mesin kita bergerak terus, maka kemungkinan untuk mati itu sedikit sekali kan. Masih mungkin sama dengan orang beraktivitas. Nah, itu kan kalau olahraga itu banyak reaksi-reaksi, sehingga kalau ada kuman ada apa, wah mental dia karena dia lagi nyala ini kan gitu kan. Ada batasan usia nggak, Dok, untuk masyarakat yang ingin melakukan aktivitas olahraga? Ada batasan Tidak ada usia? batasan. Jenis olahraganya yang disesuaikan. Jenis olahraga disesuaikan. Disesuaikan. Jadi kalau yang biasa bersepeda ya monggo bersepeda. Kalau saya nggak biasa bersepeda keju semua. Yang biasa lari ya lari, biasa jogging. Tidak usah membuat baru-baru hanya karena niru ya. Artinya kita nggak usah membatasi diri, wah kita udah tua, nggak perlu olahraga, nggak usah seperti itu. Dok, ya? Olahraga itu kan mulai Kembali dari jalan olahraga kaki. tempat tidur, kan ada. Olahraga cuma pemanasan, kan ada. Tidak harus lari, tidak harus yang keras-keras lah. Nggak mesti sepak bola, nggak mesti ini. Ya kan macam-macam kan tergantung. Dan olahraga itu harus disenangi. Iya. Nggak boleh olahraga langsung dengan terpaksa. Nanti paling sebentar kalau terpaksa. Jadi olahraga itu yang harus disenangi, seperti Iya hobi dinikmati, tadi ya. makanya itu endorfin tadi kan. Endorfin Menenangkan. itu hormon kesenangan. Kalau tidak senang bukan hormon endorfin tapi stres, hormon adrenalin. Malah di situ ya, Dok ya. Oke. Nah, ini cukup banyak sekali ilmu yang disampaikan oleh Dr. Asmono tadi, bagaimana kita tetap bugar, tetap aktif bekerja selama masa pandemi. Dan yang terakhir, Dok, silakan. Barangkali ada pesan yang mau disampaikan ke masyarakat umum menyikapi masalah pandemi ini. Ya semua masyarakat sudah tahu ya, kita berlalu di pandemi ini banyak sekali hal-hal yang seharusnya itu kita jalani dan itu jalani, bekerja, terus berpendidikan yang menuntut ilmu. Nah, saya berikan tip-tip ketika nanti itu kita bersemangat ya, bersemangat untuk melakukan itu lagi, bismillah ya. Maka kita tetap ikuti anjuran pemerintah, protokol, terus jangan lupa untuk meningkatkan daya tahan tubuh, Dengan 4 hal tadi ya, Dok ya. hal tadi, terus kearifan lokal untuk membersihkan udara, itu terus jamu, ada minyak atsiri, baik minyak atsiri bentuk uap atau bentuk-bentuk dupa atau bentuk wangi-wangian, termasuk yang di masjid itu pakailah minyak wangi asli. Maka minyak wangi itu minyak atsiri menguap, dia akan melemahkan virus maupun bakteri. Itu sunnah Rasul, bukan pakai minyak. Lakukan ibadah sempurna, misalnya wudhu dengan sempurna akan membersihkan hidung, mulut, tangan-tangan. Insya Allah kalau kita melakukan dengan kesempurnaan dari ajaran agama maupun ajaran yang dilakukan oleh disampaikan oleh kesehatan, maka kita insya Allah aman. Setelah itu pasrahkan semuanya pada Allah. Kalau kita terpuruk
seperti ini, maka hal-hal yang akan terjadi yang sebelumnya tidak terjadi, misalnya nanti yang pendidikan itu yang ini kan masa depan kita ya, masa depan bangsa ya. Kalau terus-terusan ya, kalau kita yang di kota itu pun di kota ibu biasanya ibu karir, wah pondal-pondal ya. Di desa bagaimana? Kita harus memikirkan seperti itu. Kita tidak hanya berpikir tentang tidak boleh kemana-mana, terus bagaimana dengan yang lain kan gitu kan? Harus dipikirkan, tetapi tetap dengan rasionalisasi, dengan protokol, terus bagaimana supaya virus ini tidak terjadi penularan. Iya. Seperti Nah, itu. tadi saran untuk ke masyarakat awam ya dok ya, selama masa pandemi ini barangkali ini ada saran yang sangat berharga dari dokter untuk para pembuat kebijakan di daerah. Ini sebenarnya harus membuat kebijakan seperti apa sih? Kalau fokus terhadap masalah penanganan pandeminya, recovery ekonominya kadang terabaikan. Ini seharusnya apa yang dilakukan oleh pemerintah nih dok? Kebijakan dengan hati. Kebijakan dengan Hati. hati. Artinya? Ibaratkan saya sendiri, misalnya gini, saya membuat kebijakan. Bagaimana kalau itu terjadi pada saya, gitu kan? Jadi dibalikin ke diri kita Iya. sendiri ya. Nggak bisa, saya digaji, oke, nggak usah kemana-mana, di diam rumah aja digaji. Kan? Makan gaji buta nih gitu ya. Bagaimana dengan orang yang tidak bisa bekerja, siapa yang gaji? Mau diberi bantuan seberapapun, habis Bukan menyelesaikan masalah loh. Tidak menyelesaikan, karena pekerjaan itu tidak bisa, begitu tidak kerja terus kerja lagi, jadi sudah di PHK kan. Terus tidak ke sawah, sawahnya siapa yang nanami? Sawahnya kering. Rusak. Seperti itu. Jadi dengan hati, kalau dengan hati itu akan ada jalur tengah, seimbang. Seimbang, kita mau ketat, orang tidak makan. Sakit juga kan. Kita mau santai, Santai, wow, virus misalnya gini, bebas terserah dah gitu. nggak usah protokol kesehatan lah. Banyak nanti virusnya tidak karuan, nanti menyebar kemana-mana. Jadi harus ngambil jalan tengah-tengah dengan hati. Insya Allah kalau masyarakat itu dibijaki dengan hati, dari hati akan masuk ke hati, dari hati ke hati, maka insya Allah masyarakat itu akan nurut. Iya. Dan diberi contoh. Betul. Jadi ini Kebijaksanaan, tidak usah keras-keras. sekarang zaman sekarang ini yang susah cari contohnya nih dok. Contoh itu butuh upaya. Butuh upaya, harus karena gini, saya tidak biasa memberi contoh, karena yang harus diberi contoh itu kan orang-orang yang di desa yang berbeda dengan profesi saya. Mungkin profesi iya dokter enak, dokter misalnya nggak kerja juga digaji gitu, enak, aku gimana? Nah seperti itu. Saya mau memberi contoh, bagaimana memberi contoh kerja di sawah, kan tidak ada contohnya seperti itu. Iya. Maka harus ada upaya memberi contohnya itu loh. Artinya ada toladan dari hati juga nih ya. Toladan, dan itu disampaikan dari hati ke hati. Insya Allah damailah, tentrem, adem, ayem, imunitas meningkat, virus pergi. Ya. Mungkin ada peningkatan spiritual juga di situ. Oh iya, spiritual itu mutlak. Kita tidak bisa hidup tanpa spiritual. Nggak bisa hidup. Nanti kita jadinya gimana? Tanpa spiritual. Arah hidup kita kemana? Iya, nggak ada arahan. Dan yang perlu diingat juga untuk masyarakat Bondowoso dan sekitarnya bahwa rezeki dan kematian itu bukan karena corona. Rezeki dan kematian sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Nah, itu gitu. iman nomor satu. Itu yang perlu diingat sekali lagi. Jadi jangan ada anggapan bahwa wah kerjaan sepi nih gara-gara corona. Bukan seperti itu ya. Mungkin itu yang dibalik mindsetnya ya dok ya. Iya. Jadi pertama iman ya. Iman, rasionalisasi dipakai, berangkat. Jadi benar tadi yang dikatakan bahwa vaksin yang paling kuat itu bukannya dari Rusia, dari Inggris, dari Cina, tapi vaksin yang paling kuat adalah taubat kembali yang ke Yang Maha Kuasa Iya. gitu. Iman tadi ya dok ya. Iya. Ya satu lagi dok, mungkin ada pesan khusus nih, masalah spiritual nih yang menarik nih. Apa yang harus dilakukan oleh kita umat beragama khususnya ya, entah umat Islam, umat Kristen dan sebagainya. Ada saran nih dok, ibadah seperti biasa atau gimana? Jadi gini, kita kan hidup bermasyarakat ya. Ya. Protokol kesehatan kita ikuti pemerintah, karena walil amri minkum, kita ikuti kan ajaran pemerintah, dan kita laksanakan ajaran agama dengan sempurna. Contoh saya seorang muslim mau pergi beribadah, wudhu dulu, wudhu dengan sempurna, jangan asal-asalan, terus memakai harum-haruman, karena itu yang diajarkan oleh nabi-nabi dulu, itu menyangkut semuanya sebetulnya itu. Dan kita nggak menyadari kan, ternyata dengan wudhu yang sempurna itu termasuk menjaga kebersihan, membersihkan
virus-virus di mulut kita, di hidung kita kan, asrop itu kan. Itu kan virus kan ada di hidung. Kita bersihkan sampai rasanya pengar. Oke. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita melakukan ibadah dengan sempurna. Terus pada saat melakukan ibadah itu harus sungguh-sungguh. Kalau di Islam itu khusyuk. 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 Kalau khusyuk itu sudah diteliti, bahkan penyakit-penyakit yang COVID, penyakit kanker itu yang katanya tidak ada obatnya. Ya. Yang orang pasti meninggal kan itu bisa sembuh dengan sholat yang khusyuk. Itu ada penelitiannya sudah. Dan itu dengan sholat yang khusyuk itu meningkatkan daya tahan tubuh. Hal-hal yang di luar logika, bahkan dokter mungkin, Bu, Bapak ini aduh nyerah. Dengan sholat khusyuk Tuhan akan menolong. Kasih petunjuk. COVID Tuhan yang akan menolong. Betul. Itu. Jadi luar biasa sekali tadi ilmu yang didapatkan dari Dr. Asmono dalam Special Talk Show kali ini untuk pembahasan tata bugar dan aktif bekerja di saat pandemi. Dan terima kasih banyak Dok waktunya dan ilmunya untuk kesempatan kali ini. Akhirnya saya Yudi Sebastian, pembacara di Special Talk Show kali ini menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan berjumpa lagi di Special Talk Show berikutnya masih bersama Rumah Sakit Umum Dr. Haji Kusnadi Bondowoso. Sampai jumpa. Jangan lupa diminum.